semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di awal bulan Agustus. Yang biasanya di awal bulan itu gue akan bercerita tentang new beginning ya, tapi ya ini tetap new beginning, tapi ini lebih spesial karena ada kaitan dengan Lionsgate ya. Setiap tanggal 8 bulan 8 itu ada portal yang terbuka, disebut Lionsgate karena di bawah Leo season ya, di bawah Leo season, dan memang karakternya juga karakternya Leo, dan New Moon ya di Leo itu juga jatuh di tanggal yang sama, tanggal 8. Setiap tahunnya itu New Moon pasti berbeda, tapi 8 dan 8 ya, tanggal 8 bulan 8 itu pasti tahun sekali ada terbuka portal itu ya, Lionsgate gitu ya. Tapi kali ini yang Lionsgate sebenarnya aja udah powerful gitu ya, plus New Moon di Leo jadi super powerful gitu ya. New beginning, new identity, new everything is all about newness. Jadi kesadaran kita sih lebih tepatnya ya, karena Lionsgate itu adalah portal di mana ya secara sejajar bumi, matahari, bintang Sirius sama Orient Belt itu segaris semua, plus piramid Giza di Mesir itu satu garis semua. Jadi terbukanya portal gitu, terbukanya portal antara spiritual dan material, spiritual dan duniawi gitu maksudnya. Itu terbuka, dan di situ juga kalau mempelajari tentang nomor 8 itu sendiri ya, nomor 8 itu sendiri tentang power, tentang money, tentang uang, tentang abundance, prosperity ya, yang terbuka. Jadi sifatnya sekarang itu Lionsgate itu juga membangun kesadaran ya, kesadaran akan ekspresi Lions ya. Bagaimana kita mengekspresikan keunikan ya kita masing-masing individu ya, yang sifatnya keilahian, karena kita ngomong dari hati, hasrat nih kita ya, ego yang divine gitu, ego kita yang divine dalam mewujud itu menjadi apa? Itu hanya bisa ditembus portal itu hanya dengan kesadaran kita. Artinya hanya dengan keinginan ya. Kalau kesadaran itu cuma masih konsep, butuh keinginan ya. Jadi jadi kita diminta juga untuk yang gelombang perubahan itu kan emang udah gokil ya. Dari tahun lalu ya, sampai tahun sekarang tuh perubahannya terus menerus, dan semakin kesini semakin kita diperlihatkan di saat kita harus sembuh, kita harus healing ya. Kita diperlihatkan kelemahan itu, kelemahan kita sendiri, dalam arti perubahan itu tidak akan ada sebelum kita mampu menerima kelemahan itu sendiri, untuk bisa menjadi yang strength, kalau bahasa tarotnya ya Leo, strength, untuk bisa membangun kekuatan kita sendiri. Selama kita masih menolak kelemahan kita sendiri, bayangan kita sendiri, kegelapan kita sendiri, kita untuk bisa menjadi kuat sulit kan gitu. Dan hanya dengan keinginan ya. Dan di saat ini pun juga ya, portal itu terbuka, kita ingin disadarkan lagi, dikasih lihat lagi ya, bagaimana kita melihat, berpikir, mindset kita tentang money itu sendiri, keyakinan kita tentang money itu sendiri. Karena begitu dengan kesadaran kita sendiri, abundance itu datang dengan sendirinya gitu. Jadi mesti kita diminta untuk merevaluasi ya.
keyakinan kita sendiri, cara sudut pandang kita sendiri, cara kita melihat tentang uang itu sendiri. Ya. Spiritual dan material, spiritual dan duniawi. Ya. Ingat, kita bukan afterthought. Kita adalah jiwa yang menjasad, ya kan? Dualitas itu, oke? Okay? Nah, apa lagi ya yang gue pengen ingetin? Oh ya, untuk entrepreneur tepatnya ya, katanya nih, ya katanya untuk entrepreneur supaya bisa lebih menggunakan energi kesempatan ini, kesempatan dan energi yang ada, ya, itu reevaluasi akan bagaimana kita memahami, meyakini keuangan. Lupakan dulu, bukannya lupakan sih, jangan lupakan. Maksudnya kita dipaksa untuk melihat kelemahan kita, judgement kita, gitu ya, kekurangan kita, malunya kita, sampai rasa bersalah itu sendiri. Nggak ada yang salah dengan semuanya itu, kelemahan-kelemahan tadi kan. Kalau kita masih belum bisa menerima itu, kekuatan itu tidak akan terbangun. Right? Oke. Gue akan buka seperti biasa di awal bulan dengan 12 kartu yang melihatkan energi-energi kalian di segala aspek kehidupan, dan energi planet itu mempengaruhi apa sih dalam kehidupan kalian. Dan gue juga pakai ini apa? Mystical Wisdom. Kali ini Oracle card, ya, dan akan tetap gue tutup dengan Divine Wisdom card. Oke, tapi kali ini gue nggak pakai Lenormand. Oke. Seperti biasa, ini untuk rising sign tepatnya, ya, sun sign juga bisa, ya, dan moon sign. Untuk cross watcher kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketuker, ya. Jadi mungkin message-nya bisa untuk kalian juga, tapi kalau nggak sesuai jangan paksa untuk sesuai, oke? Nonton moon sign juga, sun sign rising sign kalian. Kalau kalian nggak tahu, di box description gue itu ada link di mana kalian bisa tinggal klik gratis, isi data-data kalian, ya. Kalian akan tahu. Yang penting kalian tahu jam lahir kalian, kalian bisa tahu rising sign kalian, moon sign kalian, tralala. Oke? Hai Leo. Leo rising sign, sun sign, dan moon sign. Seperti kalian lihat, gue udah pre-shuffled, ya, untuk kalian untuk menghemat waktu aja. Kalian dapat 3 kartu di sini dari Mystical Wisdom Oracle card. Kartu pertamanya kalian dapat Battle of the Blues. Take step towards positive change, ya. Ambil langkah menuju perubahan yang positif. Kartu kedua, kalian dapat Friendship. Nurture your relationship, your friendship. I'm sorry. Ya, jadi rawat pertemanan, social circle of friends, ya, dirawat. Yang ketiga, Dragonfly. Live life to the fullest. Jalani hidup dengan totalitas. Alam bawah sadar kalian, Competition. Summon courage with self-confidence. Jadi kumpulkan semua keberanian kalian dengan rasa percaya diri. Right? Oke. Dari Mystical Wisdom itu kartu buat tema energi utama, energi utama kalian di awal bulan Agustus ini, ya. Nah, kita langsung ke ini, ya, 12 kartu ini, tarot. Kartu pertama, bagaimana kalian dilihat orang, image kalian sendiri. Page of Pentacles. Kalian sudah mencoba untuk memulai sesuatu yang baru karena kalian ingin coba merealisasikan sesuatu, yang merealisasikan artinya mewujudkan mimpi kalian, menjadinya nyata, membawa mimpi kalian menjadi nyata. Entah kalian sedang belajar, entah kalian sedang mencoba memperluas wawasan atau keterampilan, ya. Apapun akan kalian coba untuk mendukung
bagaimana merealisasikan project kalian, bisnis kalian, ya hidup kalian, whatever. Dan orang-orang semua melihat itu. Untuk masalah hal-hal yang sifatnya material, ya duniawi, kalian dapat King of Swords kebalik. Ini dari depan. Kalian masih meratapi ya, masa lalu atau kilat itu, ya, trauma itu, hal-hal yang menyakitkan itu di belakang yang sudah lampau. Kalian mencoba menghadapi kenyataan yang mungkin cukup mengecewakan, menyakitkan, ya. Kalian masih meratapi itu. Untuk beberapa dari kalian mencoba mempertahankan apapun yang kalian yakini itu emang hak kalian gitu. Untuk beberapa dari kalian sudah angkat tangan untuk mempertahankan keadilan itu sendiri. Kalian udah nggak mau tahu dengan keadilan itu sendiri. Untuk beberapa dari kalian, kalian ingin udahlah bersenang-senang aja, ingin istilahnya melarikan diri, bukan melarikan diri ya, eskapis, mencoba ngedistract diri kalian, mencari bawa senang aja lah gitu, ingin coba menghibur diri kalian dengan instant gratification, dengan hal yang sifatnya senang-senang, tapi kalian juga tahu kalau itu sifatnya sementara gitu. Pemahaman kalian, ya, bagaimana kalian berkomunikasi, mindset kalian, persepsi kalian, dan komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial kalian. Queen of Cups kebalik. Artinya kalian merasa agak sedikit bertebaran gitu, maksudnya berserakan gitu. Kalian nggak in tune ya, kalian nggak in tune, align ya, selaras dengan emosional kalian. Kalian merasa ambiar gitu. Kalian kurang merasa, gimana ya ngomongnya, you need to take care of yourself, you need to nurture yourself, your own emotion gitu. Bahasa Indonesia agak ruwet loh. Kalian harus coba fokus pada hati kalian sendiri, emosional kalian sendiri, take care gitu, jaga dan rawat diri kalian sendiri ya, karena ini kebalik Queen of Cups ya. Jadi dia tidak, dengan kondisi yang seperti ini, kalian taruhlah gini ya, dengan kondisi kita yang ambiar ya, kita bisa kasih apa ke orang lain? Mungkin yang punya anak ya, bisa nggak kita ngasih cinta di saat kita galau? Bisa nggak kita ngasih perhatian yang ngertilah maksud gue gitu deh. Ini energinya Cancer. Gimana kalian sudah mencoba untuk menghadapi ya, tapi dan bahkan kalian punya semangat untuk menghadapi apapun yang sudah berakhir itu, tapi semakin kalian mencoba untuk menghadapinya, semakin kalian merasa ambiar. Kok galau banget ya energinya. Ups.
Mungkin kalian berhubungan dengan Libra, ya. Atau Gemini. Anyway, home, foundation, family, Four of Wands. Kalian dapat yang terang ya, bukan yang gelap. Semua sudah tampil, kebenaran itu sudah ada, semuanya sudah terlihat gitu. Beberapa dari kalian ini tentang kebenaran itu sendiri, ya, yang terungkap. Untuk beberapa dari kalian ini tentang keluarga yang harmonis, happy, bahagia, ya. Entah kenapa intuisi gue lebih kuat tentang kebenaran itu sudah terungkap di rumah. Oke. Energi Aries. Ini energi Aries. Yang mana artinya beberapa dari kamu mungkin udah ngelotok. Cukup perhatian yang kalian curahkan itu udah cukup. Kalian sudah merasa cukup dan kali ini kalian sudah tidak mau lagi membuka hati kalian. Sehingga kalian udah nggak, pengertian kalian, kepekaan kalian terhadap apapun yang terjadi di rumah atau tentang kebenaran itu sendiri akan kalian gunakan dan manfaatkan, bahkan manipulasi. Ouch. Anyway, untuk masalah ekspresi, bagaimana kalian bersenang-senang dan tentang anak-anak atau jiwa kanak-kanakan kalian, kalian dapat Three of Swords. Kalian kecewa. Ya mungkin beberapa dari kalian mungkin ini masalah anak, beberapa dari kalian ini masalah bagaimana kalian mengungkapkan perasaan kalian. Ini tentang bagaimana kalian mengaktualisasi diri kalian sendiri, ya. Untuk beberapa dari kalian, there is no more hanging out gitu. Jadi untuk beberapa dari kalian mungkin hanya terperangkap di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain, jadinya kecewa, ya kan? Gue nggak bisa senang-senang lagi, gue nggak bisa ngepap lagi, gue nggak bisa PPKM cuy gitu. Sesimpel itu gitu, bisa sakit hati atau kecewa. Jadi artinya bisa macam-macam ya. Ini general reading by the way. Ya ini energi Libra, yang mana kalian merasa itu tadi Queen of Cups kebalik. Kalian merasa agak secara emosional kalian tuh berantakan gitu. Di keseharian kalian, untuk kesehatan kalian, dan juga efisiensi waktu, dan bagaimana kalian menganalisa diri kalian, juga bahkan service to others, bagaimana kalian melayani orang lain. Temperance, energi Sagittarius, kalian lagi healing. Kalian lagi di dalam proses penyembuhan. Kalian mencoba untuk bersabar pada diri kalian sendiri, ya. Memang kayaknya itu semua yang kita lagi butuhkan saat ini, ya kan. Nggak hanya untuk Leo. Di keseharian kita dipaksa untuk menghadapi, ya, penyakit kita sendiri dan healing. Dari apapun yang mengecewakan. Di relationship kalian dapat Seven of Wands kebalik. Artinya kalian sudah tidak peduli lagi sih dengan memperjuangkan apapun yang tadinya kalian yakini itu benar. Kalian udah nggak peduli lagi, kalian udah bodo amat gitu. Untuk
masalah finansial, joint venture, properti, warisan, power, control, sex, intimacy, six of wands, energi kalian sendiri. Kalian akan mendapatkan pengakuan, kemenangan. Ya. Walaupun kalian harus melewati kelam atau turbulence itu badai. Kayaknya sulit banget sih dapetin pengakuan ini gitu, kurang lebih. Kayaknya sulit banget sih dapetin finansial ini gitu. Untuk masalah travel, foreigns, wisdom, philosophy atau higher education, expansion, ya. Kalian dapat King of Cups kebalik. Karena kebalik, Kings of Cups itu secara emosional dia settle, stabil, dia sangat melotot, mengerti dan sangat keras hati. Keras hati itu bukan keras kepala ya. Keras hati itu dia yakin, saya yakin dengan apa yang dia rasa. Jadi dia tidak mudah mengungkapkan apapun yang dia rasa, gitu. Itu kalau Kings of Cup-nya gini, bukan kebalik. Kalau kebalik artinya kemampuannya dia itu dia gunakan untuk bisa jadi memanipulasi. Karena istilahnya bisa dibilang bahkan emotional intelligence-nya tinggi gitu lah. Dan dia bisa memanipulasi emosional orang. Artinya di sini jangan sampai ya apapun yang kalian ini Queen of Cups kebalik dan King of Cups kebalik, kalian dapat dua-duanya. Power couple, pengertian, perhatian itu ya. Ini energi Libra sama Scorpio. Ya. Mungkin kalian dealing dengan Libra atau Scorpio. Ya. Yang membuat kalian merasa kacau, galau, berserakan secara emosional. Pun dengan pemahaman kalian sendiri, dengan mindset kalian sendiri. Ya. Tricky banget gitu. Untuk masalah reputasi, life's goal, dan status, kalian dapat Nine of Cups. Energi Pisces, kalian mencoba untuk mengekspresikan diri kalian sendiri, mencoba untuk mendapatkan kebahagiaan. Dari masalah karir mungkin ya, secara karir atau bahkan status, kalian dapatkan apa yang kalian mau. Kalian akan dapatkan yang kalian mau, tapi entah kenapa sifatnya not last. Itu akan berakhir. Sifatnya sementara. Pengakuan itu ya, entah itu secara finansial, kontrol, kuasa. Karena itu dari 9, habis itu akan 10 ya. Kalian akan merasakan Ten of Cups. Artinya memulai lagi yang baru. Di circle of friends, network, pertemanan, friendship ya. Kalian dapat Queen of Swords kebalik. Kalian belum mau menghadapi, maksudnya kalian belum mau berurusan dengan teman-teman network kalian sendiri. Kalian lagi nggak peduli lah. Istilahnya kalian belum mau berurusan dengan siapapun. Energi Libra lagi. Libra di mana kali?
ya, karena kalian masih merasa karena kalian masih ambiar. Untuk masalah ending, closure, karma, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian punya semangat, motivasi untuk menghadapi apapun itu yang memang sudah berakhir. Alam bawah sadar kalian, Nine of Wands. Kalian masih bisa bertahan, kalian masih bisa berdiri ya dengan segala cobaan, godaan, tralalala. Nine of Wands itu kalian tangguh, tegar menghadapi semuanya, tapi kalian sudah sampai ke titik akhir. Hangman, dari segala hal yang sudah kelar tapi gantung, saatnya untuk bangkit kembali dengan energinya rebirth, death, energinya Scorpio. Dan Libra. Oke, segitu aja dari Divine Wisdom card. Kalian udah gue pre-shuffle, kalian dapat 1 ya. Kalian dapat what would love do now? No other question is relevant. No other question is meaningful. No other question has any importance to your soul. Ya. Apa yang cinta akan lakukan sekarang? Tidak ada pertanyaan lain yang lebih relevan. Tidak ada pertanyaan lain yang lebih punya makna. Tidak ada pertanyaan lain. Tidak ada pertanyaan penting lain. Tidak ada pertanyaan lain ya. Tidak ada pertanyaan lain yang memberi importance tuh manfaat misalnya, untuk jiwa kamu sendiri. Di screenshot, zoom it out, ya, translate sendiri. Semoga pemahaman gue bantu, karena jiwa kamu itu tanpa keinginan, tanpa hasrat, ya kan, Leo? Kamu ingin menjadi apa? Oke?